ada juga adik-adik yang menemani kita. Siapa Kali ya? ini kita ditemani adik dari kelas Pratama. Kelas Pratama. Pasti pada pengen tahu kan siapa pagi ini yang nemenin kita Kamarina. Kita panggil yuk. Yuk. 1, 2, 3. 3. Ciri. Halo teman-teman, halo Kak Lucy, Halo Manda. Halo, Manda. Apa kabarnya Manda? baik-baik saja. Selama ini di rumah aja Manda. Belajar di rumah, ibadah di rumah. Iya. Iya, Kalau ibadah sekolah minggu tetap di rumah iya, sama siapa aja? sama kakak, mama, papa. Wah, berarti setiap minggu Manda bisa sekolah minggu ya Kak Lucy ya, walaupun di Iya. rumah aja ya. Betul. Oke, kalau gitu kita mau mulai ibadah ya Kak. Kita mau menyanyi selamat pagi Bapak sebelum kita berdoa. Adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi bersyukur dan terima kasih karena Tuhan selalu baik atas hidup kami. Terima kasih hari ini kami dalam keadaan yang baik sehingga kami bisa mengikuti ibadah komisi sekolah minggu. Mari Tuhan berkati ibadah kami agar kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Manda kan masih semangat nih. Iya. Kalau kita naikkan pujian, Manda maunya lagu apa? Lagu Yang pakai gaya-gaya begini nih. Yang Ingat nggak? berani tampil beda itu loh. Saat Iya. Iya. Jadi kita akan pujian itu pakai gerakan ya, Masih adik-adik tetap ya. berdiri ya adik-adik. Masih ingat lagunya? Masih ya kalau Masih, ya. pasti. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Saat ini
Tuhan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, ngomong-ngomong Roh Kudus, kita ada nih ujian yang nyanyi sambil gerak-gerakan. Mana tahu lagunya? Karena roh kita bergerak, lagunya gimana? Yang itu loh yang ada daunnya. Gimana? Bila Bila roh Allah. Allah Nah, mana bisa ya? bisa. Kita nyanyi itu mau? Ayo. Ayo teman-teman. Ajak teman-teman kita nyanyi bareng-bareng. Ajak teman-temannya mana? Ayo. Ayo teman-teman, ayo kita Bernyanyi. bareng. Oke. Sip. Bila roh Allah ada di dalammu, kamu harus bertindak berani. Bila roh Allah ada di dalammu, kamu harus bertindak berani. Wah, itu udah menarik Kak. Main capek ya. Suruh duduk dulu kali ya. Iya. Boleh duduk dulu adik-adik yang di rumah. Tapi kita jangan duduk ya, Manda ya. Manda capek nggak? Enggak. Wih, sip. Nah, Kak Marina, sekarang tiba saatnya nih kita mau kasih persembahan. Oh iya Kak, betul. Kita siapkan persembahan kita untuk memberikan yang terbaik ya Kak. Ya, nanti persembahan adik-adik dikumpulkan, terus nanti dititipin nih ke majelis lingkungan atau kakak sekolah minggu. Nanti kita berikan ke gereja. Nah, sambil memberi persembahan, kita angkat pujian. Indah, kita menyanyi apa nih buat persembahan? Adalah sukacita. Iya, kita mau nyanyi adalah sukacita di hatiku. Jadi kita memberi persembahan dengan sukacita. Yuk kita siapkan persembahan kita sambil memuji Tuhan adalah sukacita. Tuhan Yesus, hari ini kita mau kasih persembahan. Tuhan Yesus, juga teman-temanku juga mau kasih persembahan. Tuhan Yesus, tolong jagain kita nanti yang tidak kena COVID. Tuhan Yesus, saya amin. Amin. Kita udah nyanyi, kita udah kasih persembahan. Sekarang tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu Iya. kita mau nyanyi dulu ya Kak. Tapi tunggu dulu Kak Oh, Marina. apa tuh, Yang Kak? cerita hari ini siapa? Oh iya. Siapa ya Kak kira-kira? Yang cerita
Maka hari ini Kak Saul. Hari ini Kak Saul akan bikin cerita. Tapi adik-adik yang di rumah kalau dengar cerita berarti ada yang harus disiapkan nih. Betul. Yang pertama apa Manda? Buku tulis, Ya. Alkitab. Alkitab, hati. Hati yang paling penting adalah hati kita. Nah, untuk siapkan hati kita akan ujian yuk sambil mempersiapkan hati. Kita mau siapkan juga buat doa. Kita akan ujian apa nih Kak Marina? Kita mau bernyanyi, aku mau dengar cerita. Yuk teman-teman kita nyanyi bareng-bareng ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, di kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi semakin pandai dan semakin taat kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Nah, pada kesempatan ini kakak akan membagikan cerita kepada adik-adik sekolah minggu supaya adik-adik tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Hari ini kakak akan membaca atau mengajak adik-adik untuk membaca dari kitab Perjanjian Lama, di mana kita akan kembali mendengar bahwa ada beberapa anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Allah dan sangat taat kepada Tuhan Allah. Siapakah dia? Kita akan membacanya, membukanya dari kitab Daniel. Daniel ada di Perjanjian Lama ya. Nah, kita akan buka dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Oke, adik-adik semua sudah ketemu? Nah, buat semua adik-adik sekolah minggu yang sedang menyaksikan video ini, adik-adik boleh membaca di rumah dan kakak Saul akan membagikan ceritanya kepada adik-adik sekolah minggu setelah adik-adik selesai membacanya. Oke, kakak Saul lanjut ya untuk bercerita. Jadi, ketika Allah memberikan kemenangan atas Yoyakim kepada Raja
Nebukadnezar pada tahun 605 sebelum Masehi, kerajaan tersebut sangat berkuasa dan kerajaan Babel sangat berkembang sampai-sampai penduduk di sana atau kerajaan di sana kekurangan orang-orang yang pandai dan orang-orang yang dapat dilatih atau orang-orang yang bisa diajak untuk bekerja di kerajaan tersebut. Karena itu, Raja Nebukadnezar memilih pemuda-pemuda dan pemudi yang sangat pandai, tampan, dan sehat untuk dibawa masuk ke negara Babel. Nah, kalau adik-adik membaca di sini, ada tokoh pemuda dan teman-temannya. Siapakah dia? Daniel, Hanaya, Misael, dan Azarya. Kemudian mereka harus menjadi warga negara Babel. Oleh karena itu mereka dirubah namanya oleh Raja Nebukadnezar menjadi Daniel menjadi Beltazar, Hanaya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Azarya menjadi Abednego. Makanya kita sering mendengar cerita tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Disitulah Raja Nebukadnezar menemukan 4 orang ini dan dibawa ke kerajaan Babel. Kemudian daripada itu Daniel berkomitmen atau taat kepada Tuhan Allah. Meskipun dibawa oleh Raja Nebukadnezar, dia tetap taat kepada Allah. Bagaimana cara ketaatan mereka? Mereka tidak mengikuti ibadah yang dilakukan oleh Nebukadnezar dan juga tidak menikmati makanan, minuman, hidangan yang disajikan oleh kerajaan kepada mereka. Mereka mentahirkan diri mereka dari makanan-makanan tersebut. Kenapa? Karena menurut perintah Tuhan Allah, kita harus mentahirkan diri kita dari makanan yang najis ataupun makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Berarti bukan karena makanannya tidak enak atau bukan karena lain-lain, tapi karena mereka taat dan setia kepada perintah atau kebenaran Tuhan Allah. Selanjutnya, karena mereka harus taat juga untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar, mereka melakukan percobaan supaya ada perbandingan antara mereka yang mentahirkan dirinya untuk tidak makan makanan kerajaan dan mereka yang menikmati hidangan raja. Nah, si Daniel ini mengadakan percobaan selama 10 hari. Jadi Daniel dan kawan-kawan dibebaskan dari makanan raja. Mereka hanya makan apa? Kalau kita baca, mereka hanya makan sayur-sayuran dan minum air saja. Setelah 10 hari, mereka akan lebih apa setelah itu? Kalau di bacaan kita disebutkan bahwa mereka menjadi badannya lebih gemuk dan mereka lebih sehat daripada mereka yang makan makanan hidangan raja. Setelah dari itu, benar saja setelah 10 hari penampilan mereka lebih berisi, mereka lebih sehat, dan karena mereka taat pada perintah-perintah Tuhan Allah mengasihi Daniel dan kawan-kawannya sehingga mereka semakin pintar, semakin bijaksana. Setelah dari itu mereka terus mengikuti pelatihan, pendidikan yang ada di kerajaan Babel, sehingga setelah semua proses pendidikan dilalui, didapati bahwa keempat orang ini, Daniel, Hanaya, Misael, dan Azarya, 10 kali lebih cerdas dari seluruh orang yang ada di kerajaan Babel. Kenapa? Karena mereka taat dan setia pada perintah-perintah Tuhan dan mereka tetap belajar dengan baik. Gitu. Di akhir ceritanya disebutkan bahwa pelayanan Daniel di Babel sangat panjang. Kalau adik-adik baca di ayat 21, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Artinya ada 4 masa pemerintahan dengan raja yang berbeda. Kurang lebih Daniel bekerja di kerajaan Babel selama 66 tahun. Nah, sekarang apa sih yang mau kita dapat dari cerita ini? Ayo adik-adik coba dipikirkan bersama-sama setelah kita mendengar cerita ini, kemudian kita membacanya. Apa yang kita dapat? Yang pertama, mereka taat dan setia kepada Tuhan Allah sejak masih muda. Yang kedua, meskipun
kondisinya sulit ataupun kondisi yang menyenangkan, mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, mereka tidak menyantap makanan yang najis ataupun makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi kita nggak boleh ya ngambil makanan yang misalnya ada di jalan, ataupun kita lihat makanan itu tersaji begitu saja di jalan. Jadi kita harus mendoakan makanan yang ada di rumah ataupun makanan yang hendak kita santap. Itu yang tadi sudah ketiga, berarti sekarang yang keempat. Nah, yang keempat, kita harus tetap setia belajar, setia untuk melakukan perintah yang diajarkan oleh guru-guru kita ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Selama pengajaran itu baik, kita harus mendengarkan dan harus menyimaknya dengan baik. Nah, itulah adik-adik cerita dari Kak Saud. Mudah-mudahan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah tetap setia untuk taat pada perintah Tuhan, dan adik-adik tetap taat juga kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apa itu contohnya? Ya, kita harus menjaga kesehatan seperti social distancing, selalu menggunakan masker, jaga kesehatan, dan taati juga apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Itu aja cerita dari Kak Saud. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Amsal 3 ayat 11 yang berbunyi, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Terima kasih kakak pengasuh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Kita sudah selesai mendengarkan cerita dari Kak Saud yang terambil dari Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21. Tentang apa, Kak? Tentang satu tokoh, yaitu siapa namanya? Daniel. Iya, tentang Daniel. Daniel ini dengan teman-temannya, dia taat dengan perintah Tuhan, sehingga dia menjadi yang paling sehat dan yang paling pintar. Oke, kalau gitu kita mau bernyanyi Tuhan Yesus baik ya teman-teman. Kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Yesus
aja. Dari kakak kelasnya Manda nih. Namanya adalah Sri Dewi. dia ulang tahun yang ke-12 nih Kak Marina. Oke, kalau gitu kita bareng-bareng mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sri Devi dengan lagu pujian ya Kak. Iya. Kita Yuk. angkat pujian. Selamat ulang tahun. Kita ucapin nih buat Sri Devi dengan teman-teman di rumah sama-sama. Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Sri Devi. Tuhan Yesus Memberkati. Nah, kita udah mau selesai Kak Marina. Tapi Manda, kalau sih mau tanya nih, di masa pandemi ini apa sih yang Manda inginkan untuk perayaan Natal? Kan sebentar lagi Natal. Manda inginnya gimana Natalan? Aku pengen bersama mama, papa, kakak aku. Oh, bersama keluarga, berarti ibadahnya di rumah ya. Nah, walaupun adik-adik merayakan Natal dengan ibadah di rumah, kakak-kakaknya udah siapin nih buat adik-adik supaya adik-adik bisa mengisi pujian dalam ibadah sekolah minggu. Wow, bisa isi pujian Kak. Ada 2 lagu yang bisa dipilih, tahu nggak lagu karena apa? Yang begini nih, Selamat Hari Natal. Oh, aku tahu tuh Kak. Iya. Anda tahu nggak lagunya? Tahu. Tahu. Sip. Nah, yang kedua lagunya judulnya tuh Malam Sunyi Senyap. Malam Sunyi Senyap. Tahu juga kan Manda? Tahu. Tahu. Nah, nanti dikasih linknya sama kakak-kakaknya, adik-adik rekam ya, nyanyi sambil divideoin, nanti kirim ke kakak-kakaknya. Jadi pas Natal ada adik-adik yang nyanyi. Wah, kasih Kalau suka. iya, walaupun kita nggak ketemu, tapi adik-adik tetap tampil di ibadah Natal sekolah minggu ya. Dan bisa lihat teman-teman yang lain ya Iya. Kak. Seru banget Tapi pasti. nanti ada hadiah sama. Ya pasti ada lah. Makanya videonya yang bagus ya teman-teman ya. Biar Oke. semuanya dapat hadiah. Sekarang udah bener nih, kita udah mau selesai nih. Kita sudah nyanyi, sudah persembahan, sudah dengar firman Tuhan. Saatnya kita selesai nih. Tapi minggu depan kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Betul banget Kak. Jadi tunggu kita minggu depan ya. Iya. Sama pasti sama teman-teman yang lain ya Kak. Betul. Nah, adik-adik kalau adik-adik ingin tampil seperti Manda di sini nemenin kakak-kakaknya, adik-adik bisa hubungi kakak sekolah minggu untuk tampil bersama-sama kami di sini. Ya, kita mau angkat pujian apa ya sebelum kita selesai ini ibadah? Biasa kita nyanyi apa Manda kalau dalam ibadah sekolah minggu? Sebelum kita berdoa kita nyanyi apa? Tanganku. Tanganku ada dua. Oh ya, kita nyanyi tanganku ada dua ya adik-adik. Tanganku ada dua.
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih sampai dengan saat ini kami terus diberikan sukacita, damai sejahtera, dan banyak berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami menyadari bahwa kami anak-anak sekolah minggu tidak bisa jauh daripada pertolongan Tuhan dan kasih dari orang tua kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami agar kami selalu menjadi anak yang taat kepada orang tua dan juga taat kepada Tuhan saja. Tuhan, di kesempatan ini kami mau berdoa buat setiap pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan memberkati orang tua kami dalam pekerjaan, dalam usaha dan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan Yesus. Berkati juga kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang sedang bersekolah. Meskipun kami belajar dari rumah ataupun dengan kondisi seperti ini, kami mau terus taat dan belajar dengan baik bersama dengan teman-teman dan guru kami. Biar segala fasilitas ataupun materi, juga buku-buku yang kami miliki boleh kami pergunakan sebaik-baiknya untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kami tentang pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang mungkin belum seberuntung kami saat ini. Biarlah Tuhan memberkati agar mereka tetap diberikan sukacita dalam masa sulit seperti sekarang. Biar Tuhan juga memberkati orang tua dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami mau berdoa buat teman kami yang berulang tahun, Sri Devi. Biarlah Tuhan menambahkan sukacita dan berkat di usianya yang ke-12 tahun. Biarlah pendidikannya dan masa depannya ada di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami berdoa buat gereja dan sekolah minggu. Meskipun saat ini kami beribadah di rumah, kami percaya sukacita kami untuk berkumpul bersama teman-teman kami akan Tuhan berikan waktu yang terbaik daripada Tuhan. Kalau nanti juga kami akan berkumpul kembali bersama dengan teman-teman, anggota keluarga, ataupun dengan sanak saudara kami, biarlah kami tetap menjaga kesehatan dan tetap melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa, kesalahan, ataupun sikap kami yang kurang menyenangkan, baik pada orang tua ataupun kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, segala sesuatu yang kami hadapi saat ini tidak melebihi kekuatan kami, tetapi kami percaya Tuhan yang akan terus memberikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita telah selesai. Kakak sekolah minggu mau terus mengingatkan supaya adik-adik tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai face shield atau masker. Jangan lupa juga cuci tangan yang rajin. Kakak Saul mengajak adik-adik sekolah minggu untuk rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus